ketahuan dia sebagai mata-mata hingga akhirnya dia dihukum mati pada tanggal 15 Oktober 1917. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan menceritakan cerita horor lagi mengenai beberapa gedung-gedung yang dianggap angker yang ada di Indonesia. Jadi video sebelumnya Mila sudah membahas satu gedung angker yang ada di Indonesia yang ini. Nah, jadi Mila akan membahas gedung-gedung yang angker lagi, tetapi bukan cuma satu ya, beberapa gedung-gedung yang dianggap angker yang ada di Indonesia. Emang sih kayak gedung sekolahan, kampus, bahkan rumah kalau sudah kayak tua gitu lama atau lama ditinggalkan, lama terbengkalai, pasti akan terkenal dengan aura-aura mistisnya yang dikait-kaitkan dengan kayak makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke gedung yang pertama. Yang pertama adalah Toko Merah di Jakarta. Berada di kawasan Kota Tua di Jakarta, ada sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Toko Merah. Nah, pada awalnya bangunan Toko Merah ini memiliki sejarah yang sangat panjang pada tahun 1730-an oleh Gustav Wilhelm Baron van Imhoff. Berdiri di atas tanah seluas 2.471 meter persegi, bangunan ini memiliki arsitektur yang khas dengan bergaya Tionghoa yang berwarna merah oriental. Jika masuk ke dalam, interiornya juga akan didominasi yang berwarna merah. Nama Toko Merah sendiri baru diberikan pada abad ke-19 ketika kepemilikan bangunan ini jatuh kepada salah satu pejabat Tionghoa yang bernama Eo Liao Kong. Ada yang mengatakan nama Toko Merah sendiri diambil dari warna bangunan dan ukiran-ukiran yang di dalam bangunan tersebut yang didominasi berwarna merah. Namun ada juga yang mengatakan nama Toko Merah tersebut diambil setelah terjadinya peristiwa pecinan yang banyak memakan korban orang Tionghoa. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di kali besar sehingga permukaan air berubah menjadi warna merah pekat. Selain peristiwa tersebut, katanya ada juga kisah pembantaian para gadis di dalam bangunan tersebut, sehingga banyak pengunjung yang berdatangan ingin membuktikan cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Banyak warga sekitar yang mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian yang angker yang ada di area Toko Merah. Misalnya sering terdengar langkah kaki prajurit hingga tangisan dan teriakan wanita pada malam hari. Dan ada juga yang mengatakan pernah melihat sosok wanita yang bergaun putih yang berjalan di dalam bangunan Toko Merah ini. Dan yang paling menyeramkan karena sosok ini diam-diam melihat dari jendela di dalam Toko Merah ini. Menurut salah seorang penjaga Toko Merah, pernah ada kejadian yang memicu kepanikan warga, di mana pada saat itu ada salah satu wisatawan yang diisengin oleh penghuni Toko Merah ini. Wisatawan tersebut adalah seorang anak muda yang berkunjung ke Toko Merah untuk mengambil beberapa foto. Namun baru beberapa jepretan foto tiba-tiba dia terjatuh dan berteriak, tetapi anehnya dia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Anak muda yang kerasukan ini memancing seluruh warga untuk berdatangan ke sana hingga akhirnya dia sadarkan diri. Ketika dia ditanya apa yang terjadi, anak muda ini mengatakan ketika dia sedang memotret di salah satu sudut Toko Merah, tiba-tiba ada sosok hitam yang masuk ke bingkai kameranya hingga dia terjatuh dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Cerita mistis lainnya diceritakan oleh seorang pedagang yang berumur 54 tahun yang berjualan di sekitar Toko Merah sekitar 32 tahun lamanya. Ia membangun warung di sebelah Toko Merah untuk meneruskan usaha yang dirintis oleh ibunya. Ia bercerita pada suatu malam ia mendengar suara tanpa wujud yang memanggil-manggil namanya. Karena ia penasaran, ia pun berjalan dan mencari asal suara tersebut hingga akhirnya dia berada di depan Toko Merah, namun dia tidak menemukan seorang pun di sana. Jadi itu kayak suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Ia juga bahkan mendengar suara orang menangis bahkan tertawa di dalam Toko Merah.
Padahal pada malam hari bangunan itu ditutup hingga seharusnya tidak ada lagi orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Mungkin disebabkan karena dulunya ada tragedi penyiksaan yang menyebabkan yang disiksa itu meninggal dunia di dalam toko merah tersebut. Apakah di antara kalian sudah pernah berkunjung ke sana untuk membuktikan keangkeran yang ada di toko merah tersebut? Silakan komen di kolom komentar dan kalian ceritakan hal-hal mistis apa yang kalian alami ketika berada di dalam toko merah tersebut. Gedung yang kedua adalah pintu air Cagir di Surabaya. Kota Surabaya banyak menyimpan bangunan peninggalan Belanda, salah satunya pintu air Cagir ini, yang terletak di Jalan Cagir Wonokromo di Surabaya. Bangunan tinggi yang berdiri kokoh ini berfungsi untuk mengatur debit air dan mengantisipasi banjir. Dan bangunan ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Memasuki pagar ke arah pintu, di sebelah kiri terdapat sebuah hiasan kayu yang menempel di tembok. Nah, di pintu air Cagir ini memiliki sebuah misteri yang menjadi rahasia umum bagi masyarakat kota Surabaya. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, di pintu air Cagir ini terdapat sosok makhluk yang menjadi penunggu di situ. Masyarakat sekitar juga kerap melihat sosok buaya putih yang menjadi penunggu di dalam air tersebut. Nah, menurut salah satu penjual alat pancing yang sehari-harinya berjualan di sekitar lokasi yang bernama Suparno, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan cerita langsung yang diceritakan oleh seseorang yang melakukan perbaikan lampu di pintu air Cagir ini. Di pintu air Cagir ini seringkali lampu penerangan untuk bangunan tersebut mati. Akhirnya perbaikan sering dilakukan untuk mengganti lampu yang baru. Tiba-tiba lelaki yang melakukan perbaikan ini melihat sosok yang menyerupai manusia berbadan tinggi besar yang bergelantungan di pegangan rantai di pintu air ini. Ada juga yang mengatakan pernah melihat orang asing memarkirkan motornya, lalu dia sendiri yang terjun ke dalam air tersebut. Katanya orang ini langsung tiba-tiba meloncat ke dalam air tersebut tanpa melepas helmnya. Dan ada juga seseorang bernama Pano yang sudah lama tinggal di dekat pintu air Cagir ini, mengatakan jika seseorang yang sering dihantui orang-orang yang ada di pintu Cagir ini, biasanya pendatang baru yang belum mengetahui sejarah mengenai pintu air Cagir ini dan juga mengenai kisah-kisah mistisnya. Jadi yang dihantuinya itu kebanyakan orang pendatang yang belum mengetahui sejarah dan kisah mistisnya mengenai pintu air Cagir ini. Orang-orang yang hanya penasaran langsung masuk gitu aja tanpa pamit, tanpa sopan santun. Biasanya mereka akan dilihatkan sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Dan sosok yang juga terkenal yang sering menampakkan dirinya adalah sosok-sosok bayangan putih yang sering melayang-layang di sekitaran pintu air Cagir ini. Gedung yang terakhir adalah Gedung Marabunta di Semarang. Nah, Gedung Marabunta yang terletak di Semarang ini tentunya juga menyimpan cerita-cerita mistis di baliknya. Gedung Marabunta adalah salah satu gedung yang sudah tua yang berada di Jalan Cendrawasih. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Belanda tropis. Pada bagian atas gedung terdapat dua patung semut raksasa Marabunta. Patung semut ini menjadi logo dari gedung yang bersejarah yang ada di Semarang ini. Marabunta merupakan nama spesies semut karnivora yang berasal dari Afrika. Sedangkan jika diartikan dalam bahasa, Marabunta diartikan semut merah besar. Bangunan ini dibangun pada tahun 1854 yang dulunya bernama Chouburg. Dulunya gedung ini digunakan sebagai pertunjukan opera dan sebagai kafetaria. Karena pada zaman kolonial Belanda, orang-orang Belanda akan menghabiskan akhir pekan mereka dengan menonton pertunjukan opera sabun. Opera sabun ini atau tarian sabun merupakan salah satu pertunjukan yang berupa musik. Nah, pada zaman itu terdapat salah seorang penari balet yang sangat berparas cantik dan sangat populer yang memiliki nama panggung sebagai Putri Matahari, yang memiliki nama asli yang bernama Margareta Gertruida. Nah, karena kepopuleran Putri Matahari ini, maka dari itu kaca-kaca yang ada di gedung ini terdapat kaca patri yang bergambar noni Belanda.
yang tidak lain merupakan Putri Matahari tersebut. Nah, pada saat itu Putri Matahari menikah dengan seorang perwira yang berasal dari Hindia Belanda yang bernama Mayor Rudolf MC Leod. Mayor Rudolf MC Leod. Di balik itu, Putri Matahari sebenarnya merupakan mata-mata dari Jerman karena Putri Matahari memiliki parah yang sulit untuk ditolak sehingga ia terlibat dengan berbagai affairs yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara. Karena ketahuan dia sebagai mata-mata hingga akhirnya dia dihukum mati pada tanggal 15 Oktober 1917. Mungkin kematian Putri Matahari ini yang menjadi awal Gedung Marabunta menjadi angker. Karena konon katanya kebanyakan masyarakat sekitar melihat penampakan noni Belanda yang sedang menari-nari di dalam gedung itu. Seperti sedang mementaskan sebuah opera atau drama. Kisah mistis ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Semarang hingga akhirnya Gedung Marabunta ini dikenal sebagai salah satu tempat yang angker. Dan banyak masyarakat sekitar sering melihat penampakan-penampakan noni Belanda di dalam gedung tersebut. Terkadang noni Belanda ini menampakkan dirinya dengan sangat cantik dan juga terkadang menampakkan dirinya yang sangat menyeramkan. Nah, jika kalian ingin membuktikan keangkeran Gedung Marabunta ini, kalian bisa berkunjung pada malam hari. Karena kalau berkunjung pada malam hari itu kayak aura-aura mistisnya kayak apa namanya? Kayak kental banget gitu kan. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Dan jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like-nya. Gimana, ada yang mau berkunjung ke 3 tempat yang Mila ceritakan kali ini untuk membuktikan keangkeran yang ada di gedung-gedung yang Mila ceritakan kali ini? Pasti masih banyak lagi gedung-gedung yang angker yang ada di Indonesia yang kebanyakan itu peninggalan orang-orang Belanda. Nanti Mila cari-cari informasinya dulu, baru Mila bikin part ketiganya ya. Kan kemarin sudah yang itu yang Menara Saida yang pertama, terus yang ini, terus kalau misalnya sudah Mila cari informasinya mengenai gedung-gedung yang angker yang lain yang ada di Indonesia, nanti Mila bikin videonya lagi. Oke. Dan jika ingin request video apa selanjutnya kalian Mila buat, bisa komen di kolom komentar, nanti Mila bacakan satu-satu. Oke. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.